jalan menuju Allah itu banyak. Ya, jalan menuju Allah itu banyak, sebanyak nafas manusia. Maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi. Karena urat nadi, pembuluh darah, masih bisa dialiri syaitan. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Kalau kita cuma mengutamakan fisik ini, ibadah fisik, yang kemudian disebut dengan kata nadi di situ, itu masih bisa kesusupan. Masih bisa kesusupan syaitan. Nah, karena doa, Fatihah dan salawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, Fatihah, salawat. Fatihah, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ibtalana bil khair wa syarri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para pimpinan dan jajarannya dan semua sahabat-sahabat, mungkin sebagian ada pasangan yang hadir, tapi juga ada yang perempuan ya pegawainya, tapi suaminya nggak datang ya, suaminya juga kerja ya. Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua gerak-gerik di alam semesta, semuanya selalu dipantau dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlahir di negeri ini kalau Allah nggak izin nggak jadi. Tapi biasa rumput tetangga lebih hijau. Padahal kalau tinggal di tetangga belum tentu juga seenak di sini. Bagi saya salah satu nikmat besar di negeri ini kebebasan beragama, wabil khusus agama kita. Saya sudah keliling se-Indonesia, paling cuma beberapa pulau yang belum, pulau-pulau yang banyak penduduknya tentunya. Hampir semuanya mengatakan ketika saya tanya, di sini buat pengajian dilarang pemerintah nggak? Enggak. Setiap kantor ada masjidnya. Ada masjidnya. Kata orang Eropa itu maju. Maju apanya? Maju mungkin dulu. Sekarang sudah pindah kemajuannya ke Asia Timur. Korea, Jepang pun sudah mulai tergerus. Prancis misalnya, saya 2 kali dakwah ke sana. Kita pakai kopiah begini, kalau bukan di hari libur, dimasalahkan. Ibu-ibu nggak bisa pakai jilbab. Kerja nggak boleh ganti pakai turban. Ininya kelihatan seperti kerudung-kerudung ibu-ibu kita zaman tahun 80-an. Dulu begitu udah syar'i. Ini kan proses islamisasi. Proses islamisasi itu dulu, maaf, dulu perempuan kelihatan buah dada biasa. Masuklah para wali-wali Allah, mereka kemudian tutupin dulu dadanya. Kepala belum. Lama-lama beliau punya istrinya yang dari negeri sana masih pakai jilbab. Yang dari sini cukup dikasih kerudung di atasnya. Bertahap. Sampai tahun 90-an, ibu-ibu kalau pakai jilbab disebut kayak ninja. Saya masih ingat. Ya, ibu saya dulu tahun 90-an belum berjilbab. Ketika saya masuk sekolah agama, saya cuma ngomong, "Ma, kapan mau pakai jilbab?" Malu, anaknya mau dijadiin ustadz, tapi ibunya nggak berjilbab. Saya nggak nyuruh keras-keras, cuma gitu doang, nangis. Ya? Almarhumah nangis. Besok langsung pakai jilbab. Tapi sebelumnya, nah, saya sempat agak kenceng. Sempat inilah. Dulu ibu saya suka ngerias, itu riasannya kita sembunyiin. Caranya nggak arif. Ternyata negeri kita dibentuk dengan kearifan luar biasa. Bahkan di Prancis itu tidak hanya Islam yang pakai salib,
dilarang. Yang Yahudi pakai kupluk kecil itu, apa namanya? Semua simbol-simbol agama nggak boleh, karena mereka punya simbol semboyan yang disebut apa istilah lasite, ya. Itu kalau bahasa kita barangkali sekuler, pemisah agama dan ya. Nggak usah jauh-jauh, Arab, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, perempuannya nggak banyak yang berjilbab. Sekarang negeri yang paling banyak berjilbab itu negeri-negeri yang ada di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, paling ramai. Dan ini salah satu nikmat, dan barangkali ini cikal bakal kebangkitan Islam di negeri kita. Orang sudah biasa, tapi nanti yang berseteru sesama Muslim, ya, sesama Muslim nanti berseteru. Biar seru Pak, keliling sini aja Pak, biar energinya apa magnetnya lebih kuat, ya sini aja, dibatasi ya. Foto. Ya, maju aja, tafadhol, silakan. Ya, buat halaqah, Inilah nikmat ya, di negeri ini, alhamdulillah. Dan nikmat yang paling sering kita lupa, ini nikmat bernegara. Nikmat bernegara. Gak ada negara sebebas kita Pak hari ini. Ngomentarin presidennya, istri presidennya, bebas kita. Gak ada yang ditangkap. Ustadz dari 2016 sampai 2000 sekarang ini, kalau khutbah kritik pemerintah, nggak ada yang ditangkap, kecuali dia menyerang simbol-simbol negara. Kalau itu udah kena. Tapi kalau Bapak jadi ustadz di negeri yang dekat kita, ya, yang seberang kita, nggak bisa. Saya baru masuk ke satu negara tetangga kita, nggak pernah bahas politik saya. Sebelum pandemi, apa kata beliau-beliau itu, para pimpinannya? Buya, kalau politik kami lebih ngerti dari Buya. Siapa yang bahas politik? Dia takut kalau ustadz dari Indonesia bakal bahas politik. Saya cuma jawab, saya bukan ahli politik, tapi saya penikmat politik, penikmat kebebasan itu. Nah ini nikmat. Maka siapa aja yang komentar, kan boleh-boleh aja. Komentar ini, komentar itu, boleh-boleh aja. Nah nikmat ini sering dilupakan orang. Nikmat bebas berbicara. Tetap aja dikatakan tidak bebas. Ada yang masih nggak syukur. Makanya Allah tidak tambah kebahagiaannya. Jadi praktek ayat la in syakartum itu kita nggak dapat. Ayatnya sering dibaca sama khotib sampai yang nggak sholat Jumat pun hafal ayat ini. Jika kamu bersyukur, bersyukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Syukur itu bahasa Arab artinya menyadari besarnya pemberian Allah yang Maha Memberi. Itu yang disebut syukur. Orang-orang yang sadar diberi itu nggak banyak. Dia sadarnya kalau apa? Kalau sudah ada masalah baru sadar. Bener ya? Makanya kita dikasih masalah terus biar sadar. Ya. Jika kita tidak sadar di saat nikmat itu ada, tunggu. Allah akan tegur di saat nikmat itu tiada. Suriah hancur Pak. Itu cuma karena gorengan. Presidennya dituduh Syiah, padahal bukan. Saya tahu persis karena guru-guru saya dari sana. Guru saya tanya, emang betul presidennya Syiah? Enggak, istrinya Sunni, jenderal-jenderalnya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi kakek moyangnya betul Syiah Nusairiyah. Terus kenapa kemudian dituduh Syiah? Itulah gorengan politik. Karena negara yang menyelenggarakan sepak bola ini apa namanya? Qatar ini main mata dengan Turki. Kata beliau, ini beliau saya nukil aja. Untuk urusan perminyakan harus melewati Suriah, tapi orang Suriah nggak mau eksploitasi bidang alamnya, maka dibuatlah, digorenglah. Dan gorengan paling indah untuk umat Islam, gorengan aliran, gorengan paham, paling gampang. Cukup digoreng dengan kalimat pemimpinmu Syiah. Syiah itu oleh ulama Ahlus Sunnah itu dibagi 3.
Ada Syiah Rafidhah, itu menyimpang. Ada Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini Syiah yang sudah menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Nusairiyah yang dulu kakeknya siapa? Bashar Asad, itu benar dia meyakini reinkarnasi. Itu masuknya ulama kita masih berdebat, masuk yang pertama apa yang kedua. Ada Syiah yang ketiga, Syiah yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat ke Ahlus Sunnah dan mereka tidak sesat seperti yang pertama dan yang kedua. Itu fatwa daripada seorang syekh di Saudi, saya nggak usah sebut namanya. Dulu dia memfatwakan semua Syiah sesat dan kafir, lalu disurati oleh ulama Syiah dari Yaman, dan kemudian dia revisi. Ini ulama Ahlus Sunnah. Kita di negeri ini kan kebanyakan Ahlus Sunnah, ya. Yang saya pelajari dan ajarkan selama ini juga Ahlus Sunnah. Nggak jauh-jauh. Tapi kita ngomong begini dituduh Syiah juga. Karena kita bagi Syiah jadi 3. Lah itu bukan bagian saya. MUI juga bagi 3. Namun ada masyarakat didoktrin dengan selebaran, dulu selebaran, sekarang masuk ke WA. Syiah kafir. Padahal yang kafir yang nomor 2, Ghulat. Ghulat itu artinya kelompok yang berlebihan terhadap keluarga Ahlul Bait. Mencinta Ahlul Bait wajib, berlebihan itu yang menyimpang. Ini digorenglah selama mulai dari tahun 2010 sampai puncaknya 2013. Ayah dari guru kami lagi ngajar Quran di bom di masjid. Kira-kira itu ajaran apa itu, Pak? Ngebom orang lagi ngaji di masjid. Ada nggak ajaran Islam begitu? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Arba'in itu disebutkan hatta yashhadu la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya. Aku diperintahkan melawan orang-orang yang kafir, musyrik sampai mereka bersyahadat. Itu di zaman musim perang. Ketika mereka sudah mengatakan itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga. Ini guru kita, Syekh Al-Buti namanya yang dibom itu. Dia ahli syahadat. Tapi dikafirkan cuma karena dia tidak menentang Asad. Bagi dia Asad tidak seperti yang dikabarkan. Oh, gorengannya panjang. Tapi karena orang takfiriyah, kelompok yang mengkafirkan ini menguasai media, maka masyarakat awam pun sudah berani menguasai ustadz. Ustadz mulai takut. Ustadz takut membela Syekh Al-Buti. Ya. Banyak kawan-kawan saya tidak berani dulu mengomentar ini. Diem aja, takut ditinggal jamaah. Oh, berarti ustadznya nggak mau berjuang deh. Jihad paling tinggi itu jihad mengeluarkan umat dari kejahilan kepada keilmuan. Kalau sudah kuat di sini, baru jihadnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sempurna jihad, angkat senjatanya baru benar. Kalau begini, bagi dia setiap orang pro kepada orang-orang yang dianggapnya kafir, kafir. Nah, ini mau digoreng di Indonesia. Nah, yang saya dengar seperti itu. Ada orang salah paham menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Undang-undang dasar itu tandingan kitab suci. Ini nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah. Isu Sunni Syiah nggak kuat di sini. Maka yang paling kuat yang mau digoreng di negeri kita adalah mengkafirkan ideologi negara. Karena kalau dia ngerti sejarah, Pancasila itu yang buat wali-wali Allah. Disetujui oleh di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu hanya nyetujuin doang. Sejarahnya kita dengar dari kiai-kiai, sepuh, ulama-ulama suh, masyayikh-masyayikh yang ahli sanad yang mengerti sejarah, yang umurnya panjang. Itu kiai-kiai lintas pulau, mereka dulu bermusyawarah. Hasilnya dari poin pertama, ada yang tahu Piagam Jakarta yang pertamanya? Ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini lafaz beresiko, hatta sesama muslim beresiko. Syariat itu ada 3 poin. Al-Islam, ilmu fikih, al-iman, ilmu akidah, al-ihsan, ilmu qalbu. Ilmu fikih, sebagaimana hadis ada 6 kitab utama, bahkan 10 kitab utama, imamnya. Di fikih ada 4 imam utama.
Ini syariat mengikuti penafsiran imam yang mana? Kata kawan saya sekarang, langsung saja kepada Al-Quran. Lo nggak bisa, di Quran nggak ada cara sholat. Coba cek, di Quran ada nggak cara sholat? Cara takbir nggak ada. Mesti pakai hadis. Di hadis tidak ada satupun hadis yang lengkap dari awal sampai akhir hadis bercerita tentang tata cara sholat. Mesti ada imam. Imam inilah yang dia mendapatkan guru dari gurunya, mengetahui cara sholat. Oleh karena itu, kita dengan Saudi hari ini agak sedikit beda. Bismillah kita dijaharkan, mereka tidak dijaharkan. Kita kunut sebagian besar, mereka nggak kunut. Itu kenapa? Karena riwayat hadis yang dipakai oleh imam. Maka kalau kalimat kata syariat dipertahankan, nanti yang debat sama al-fiqih. Lalu dikembalikanlah kepada ayat yang dianggap sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad. Itu Islami nggak? Katakanlah bahwasannya Allah lah yang Maha Esa. Bahasa Indonesianya ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya Pak, yang mengajarkan Allah itu Esa, itu ajaran siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Benar. Agama sebelah cuma Yahudi atau Kristen Unitarian, Kristen yang mengajarkan satu Tuhan. Selebihnya tidak. Selebihnya masih ada dualisme, masih ada ideologi macam-macam. Berarti ini yang buat siapa? Orang yang ngerti sir kul huwallahu ahad. Nah, ini yang kemudian mau dibongkar. Tapi betul, Pancasila bukan Quran, sepakat nggak? Pancasila bukan Quran. Tapi Pancasila diambil dari nilai Quran. Nah, ini yang saya syukuri di negeri kita. Dan barangkali satu-satunya negeri yang punya pilar 5, semuanya sesuai dengan Quran, itu negeri kita lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya bersyukur atas nikmatul bilad, nikmat diberinya negara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak coba buka sesekali Google Map. Indonesia luasnya seluas Eropa, tapi bisa nyatu. Dan yang paling unik lagi, tidak disatukan dengan darat, justru terpisah oleh, kalau mau kan satu pulau satu negara. Kata kemarin ada yang mau nyebrang juga kan, yang katanya mau pindah negara. Salah, dia kalau mau buat negara sendiri, jangan ikut negara lain, stres lagi. Ini kalau mau kita bisa buat negara sendiri. Tapi betapa hebatnya jihad ulama kita terdahulu. Negeri ini, negeri kita dulu yang bernama Nusantara, ini digabung. Coba karena penjajahnya dulu lain-lain, Indonesia dijajah oleh Londo. Ya, sampingnya Batam ini Inggris. Bayangkan coba, itu sama-sama Inggris sama Malaysia, sudah pisah negara loh Pak. Ya enggak? Sama Brunei, Inggris juga sudah pisah negara. Kita alhamdulillah masih satu negara. Ya, tapi itu hikmah bagi mereka sendiri. Mungkin ada sesuatu di negara Malaysia, di Singapura, Brunei, kita nggak mau campur tangan urusan negara mereka. Ya. Tapi bagi saya nikmat persatuan ini luar biasa. Saya ceramah udah lintas provinsi, alhamdulillah nggak ada satupun yang minta surat jalan jadi ustadz, nggak ada. Dan alhamdulillah ini nikmat sekali. Ya. Kalau di beberapa wilayah di luar sana kan begitu, beda negara bagian sudah beda sijil. Ya. Jadi syukurilah, buat pengajian bebas. Ya. Orang buat kaki lima juga bebas ya nggak, kecuali di jalan-jalan yang berbahaya, nanti Satpol PP keluar. Jadi Bapak Ibu, saudara, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang negeri kita, walaupun Masya Allah di luar, tapi termasuk paling aman. Walaupun kemarin ada bomnya, di mana? Di sini juga ada, Bandung. Aduh, Masya Allah. Masih ada orang mikir begitu. Masih ingat ISIS? ISIS. Ini kenapa saya ajak cerita begini? Karena saya lihatnya pada tegang-tegang. Ya. Kita ajak tegang sekalian. Ya. ISIS itu punya ideologi 20 ajarannya. Nomor 10 dan 11 mengatakan, negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka
tentaranya, polisinya, pegawainya, pemimpinnya halal darahnya. Makanya jangan heran kalau mereka kemudian menghalalkan darah pegawai itu. Ya, jadi jangan main-main. Nikmat bernegara itu jangan main-main. Ya. Nabi Muhammad SAW bukan buat negara, tapi beliau membangun spiritual. Setelah beliau wafat, baru dibangun negara oleh sahabat. Namanya khilafah. Maka khilafah bukan produk Nabi. Khilafah itu produk sahabat-sahabat pilihan Nabi. Ini banyak yang salah baca sejarah. Ya, khilafah itu artinya pemerintahan menggantikan Nabi. Ini Nabi itu namanya daulahnya daulah nabawiyah. Negara ketuhanan, kenabian, nggak bisa digantikan, Pak. Maka kita nggak akan bisa bangun negara seperti Nabi bangun. Yang bisa kita tiru cuma sahabat Nabi. Karena kalau Nabi apa-apa langsung wahyu dari Allah. Nanti kalau kita ngangkat khalifah, emang khalifah dapat wahyu dari Allah? Kan enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara makanan Allah, nggak usah di sinilah ya. Ada yang sudah pernah tinggal di Saudi beberapa bulan, nggak usah di sebulan deh. Nggak usah sebulan deh, setengah bulan. Keliling di pengajian-pengajian. Saudi. Nggak boleh buat majelis taklim terbuka, Pak. Izinnya rumit. Apalagi buat maulid, ya salam. Udahlah dianggap bid'ah di Saudi. Nggak dapat izin. Nggak dapat izin, Pak. Kita kalau di masjid ada orang ngumpul-ngumpul baca Quran bersama-sama, kita biarin. Di sana coba ada syekh semenjak tahun 80-an ngumpul dikakiin sama askar. Nggak ada hormatnya mereka. Makanya kalau mau tawif bawa jamaah pasti dia ke lantai atas yang kira-kira askar udah nggak ada. Ya ngumpet. Nggak ada seniman negeri ini, Pak. Mesir, tunggu dulu ya. Mesir itu mengharamkan satu gerakan namanya Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kalau ketahuan ditangkap, Pak. Di Indonesia Hizbut Tahrir cuma dilarang, pelakunya nggak pernah ditangkap. Nikmat nggak tuh? Ikhwan Muslimin di Indonesia belum dilarang karena ideologinya sudah dijinakkan oleh beberapa aktivis partai. Maka aman dia. Kalau nggak beres sudah. Nikmat gak tuh? Nikmat, Pak. Coba antum tinggal di Mesir. Di Mesir itu kuliah enak di sono. Kawan saya ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharamkan ziarah ke ulama. Fotonya ada, selfie lagi, belakangnya ada sping. Tapi pulang-pulang katanya apa? Haram, nggak boleh. Tabarruk haram. Udah tabarruk sama Firaun boleh. Maka pulang-pulang sifat Firaun nempel dikit sama dia ya. Kayak begitulah beragama. Ya. Udah seriusnya? Dan nikmat ini akan lebih besar lagi kalau kita menyadari nikmat bekerja dan berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga segeralah ya. Kalau yang sudah berkeluarga, ya itu yang mau nambah katanya. Hati Pak ya. Kalau pegawai bisa dilaporkan ya. Kalau saya bebas Pak. Cuma istri saya nggak bebasin. Di Quran itu ayat yang paling favorit saya baca kalau subuh surat Al-Munafikun. 3 ayat terakhirnya itu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mau jadi orang beruntung atau orang merugi? Kalau ditanya gitu jawabnya apa? Beruntung. Sepakat ya? Untung yang kita bahas, yang kita pahami, pasti semuanya ujung-ujungnya duit. Ya, duit, kendaraan, rumah, tunjangan. Benar. Berarti untungnya kita masih bersifat materialisme. Berhasillah orang barat itu dengan materialisme. Orang barat sekarang udah capek dengan filsafat materialisme. Mereka sudah mulai mencari sesuatu yang dibalik materi. Kayak sekarang itu, apa aja ajaran-ajaran spiritual di timur itu dicari sama orang-orang barat. Jangan heran, masuk ke istana-istana yang ada di Jawa,
Itu ada yang lagi main wayang. Tuh wong Londo. Orang Belanda, Pak. Cantik-cantik, rambutnya, hidungnya mancung-mancung, ya. Nggak kayak kita mancung ke belakang. Main wayang. Ada yang baca manuskrip Jawa. Di India mereka ambil yoga. Ke Cina mereka belajar Tai Chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur. Kok orang timur ini tenang? Hidup santai, masa depan cerah. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja. Sebandel-bandelnya pegawai, sholatnya 5 waktu, ya kan? Mau jamaah nggak jamaah urusan belakangan. Yang penting sholatnya 5 waktu. Sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita ini terlalu berat. Maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Coba dihitung, Pak. Sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujudnya bukan rakaatnya. 4 zuhur 8. Hitung, Pak. 12 tambah asar 18. Ya. Maghrib 6. Berapa tuh? Tambah isya 3-4 kali kepala taruh di bawah. Ditambah witir 1-2 rakaat berarti 36. Maka kepalanya aman dari stres. Karena darahnya kembali seger. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala aja tuh tenang. Bukan lewat marah. Kan kita kalau naikin darah marah dulu. Disebutlah sama orang kita nih naik darah. Kau nih buat aku naik darah, ya kan gitu kan? Naik darah itu bahaya, bisa bikin gagal hidup. Imam Ghazali bahas itu, Pak. Sholatnya 5 waktu, khusyuk nggak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat nggak boleh jamaah, berjamaah, sendiri-sendiri, itu urusan lain, itu urusan fikih. Yang penting kepalanya sudah diantuk-antukin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli Tai Chi, dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakannya itu ngantukin kepala ke bawah, Pak. Tapi pelan-pelan, teng gitu ya. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini, darah nggak kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim nggak perlu latihan aneh-aneh begitu. Nah, kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou. Benar bacanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Shinsei. Mau diajarkan cara terapi mandiri. Mirip-mirip dengan yoga, mungkin reiki itu apa saya nggak tahu. Tapi orang ini melihat, senseinya melihat, kamu muslimah ya? Iya sensei. Kamu nggak usah pakai ilmu saya. Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini. Tahu-tahu dia ikut aliran ini, udah macam-macam ikut aliran. Untung nggak kena aliran listrik, Pak. Masih hidup, alhamdulillah. Udah macam-macam aliran, sampai pusing dia beragama. Tersesatlah, ikut majelis zikir kita. Tersesat di jalan yang benar insya Allah. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya. Dan merasakan nikmatnya bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh sensei saya dulu. Alhamdulillahirabbil, ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? 2 hal. Auladukum, amwalukum wala auladukum. Harta dulu. Harta itu kenapa Quran nggak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang inti-inti. Orang bekerja intinya nyari apa? Uang. Ini bukan hanya untuk Bapak loh, untuk saya juga loh. Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus. Fulus paling inti. Nanti baru prestis, apa bahasa Inggrisnya? Ya, gitu adalah yang sahih ya. Makanah dalam bahasa Arabnya, posisi. Coba Bapak ini
sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ aja. Ya. Merasa berjasa. Nyesek, Pak. Ada orang baru datang, naik. Kita sudah lama di situ aja. Kalau jiwanya berontak dikit langsung nggak bahagia. Maka di Quran dikatakan tenang, nggak usah pikirkan masalah itu. Yang penting amwalnya. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen, Pak. Alhamdulillah masih sempat ngajar lah 2 hari sepekan. Itu full, nggak keluar. Makanya nggak bisa rehlah 1 minggu full tuh nggak mungkin. Tetap kita nggak boleh kemudian lalai dengan amwal ini. Kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi. Yang disebut honor, tanya sama imam kita nih ya. Itu berat sekali. Ujiannya pegawai sudah jelas tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 25 atau tanggal 1? Tanggal 8. 28. Wah, aneh lagi. Orang biasa 25, dia 28. Kalau ustadz, mu'allim, ujiannya ujian ketulusan. Tanya sama kiai-kiai ini, benar kiai? Beliau berdua anda lebih paham lah daripada saya. Apalagi Korea kita. Ya, khataman yang terbayang amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah. Tipis-tipis, Pak. Bapak ini kerja ria, itu aman. Tapi kalau kami ria, kami dapat celaka. Bapak ini kerja, emang cari duit. Tapi kalau kami ngajar cari duit, wah itu dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kayak kami ini nggak boleh sedikit pun bermasalah fulus. Karena selalu ngomong, baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairur razikin. Itu ayat yang dibaca tadi. Ya, yang di sisi Allah lebih mulia. Dan Allah sudah jamin rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara. Tapi siapa? Allah. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo untuk urusan dunia. Ikuti aja sunatullahnya. Kapan seseorang bekerja nggak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Bapak mulai tersisa satu kerja, mending berhenti aja kerjanya, ya. Cari kerjaan lain. Nggak akan bahagia. Pensiun dini aja. Kalau sudah merasa berjasa, terus jasanya diambil orang, merasa sudah mencapai sesuatu, tapi pencapaiannya ditilep orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih, buat kerjaan sendiri aja nggak? Ada kawan saya buat kerjaan sendiri sekarang, atasan dia dulu, sekarang jadi bawahan dia. Ada juga yang begitu ya. Cuma siapa yang berani ngambil risiko begitu? Tiap hari di teror sama KPK. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan cuan, dan juga anak-anakmu. Kalau anak berarti ada maknya nggak? Kalau bagi perempuan ada bapaknya nggak? Dari apa? An dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman, siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat 1, 2, 3 itu. Ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan, siapa yang melakukan semua itu, faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan, yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wiridan untuk diri sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti lilin nerangi orang, dirinya terbakar, rugi. Bapak kerja cari dunia,
Udahlah nggak ahli agama, ya kerjaannya melupakan dari Allah, itu rugi 2 kali. Tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, karena teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya satu, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah untuk keluarga ibadah nggak? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah bukan? Ya, jadi istri-istri ini, bapak ibu-ibu, suaminya lagi ibadah. Tapi saya tanya balik Pak, ini pertanyaan lanjutan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah bener? Berani nggak korupsi 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Lagi sholat subuh sendiri nggak ada yang denger, nggak usah baca Fatihah deh, langsung aja gitu. Ya, bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak berani korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, nggak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasalah dipandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV Pak. Waduh, ngeri juga ya. Enakan jadi ustadz begini ya. Ngajar di kelas, ngajar di kampus, nggak perlu ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Ya. Jadi kalau canda pun sekarang nggak boleh begitu parah gitu. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam sekarang. Karena ternyata ada yang rekam. Kita buka lebih dalam, kiai marah. Kamu kok buka ilmu begitu di hadapan orang awam? Saya buka dikit-dikit, orang awamnya protes. Ustadz, kok ngajinya gitu-gitu mulu? Serba salah. Ya udahlah, ngikutin kata batin. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya batinmu, tanya kolbumu. Maka kadang saya nggak dengerin lagi, mau orang bilang salah, bener. Yang penting kolbu saya meridhoinya. Berarti Allah ridho. Karena Allah memandang ke dalam kolbu. Nah, coba praktekkan itu Pak. Istafti qalbak. Kan nggak ada di Quran. Kerja dari jam 8 sampai jam, nggak ada kan? Di Quran itu cuma dikatakan orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ada jalur menjadi takwa tanpa perlu wiridan. Nggak perlu baca wirid panjang. Kalau kiai-kiai ini kan wiridannya khataman Quran, baru jadi muttaqin. Kalau bapak ini enggak. Bekerjanya wiridnya namanya al-adl. Keadilan, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu wiridnya para pemimpin, para pegawai, para pekerja. Mampu mewiridkan ini, jadi wali Allah meskipun tidak berserban. Jadi kekasih Allah meskipun tidak sarungan. Ya. Jadi orang yang dipandang ridho Allah SWT ada di kolbunya, meskipun dia nggak pakai ya, sorban, pakai rida, pakai gaya-gaya orang soleh. Dan kesolehan hakiki ada di kolbu. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, jalan menuju Allah itu banyak. Ya, jalan menuju Allah itu banyak, sebanyak nafas manusia. Maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi. Karena urat nadi, pembuluh darah, masih bisa dialiri syaitan. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Kalau kita cuma mengutamakan fisik ini, ibadah fisik, yang kemudian disebut dengan kata nadi di situ, itu masih bisa kesusupan. Masih bisa kesusupan setan. Nah, apabila kita semangat, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, kita semangat bekerja, kalau ada pimpinan di ruangan itu, benar nggak? Ini bapak-bapak ini, ibu-ibu, pimpinan kita sengaja lewat di samping kita. Ini ruangan kita nih, ada komputer segala macam. Pura-pura sibuk nggak? Pegang keyboard. Padahal yang ketik juga aja ABCD juga jelas ya. Itu kalau dibuka, ternyata ada Facebook, Instagram, baru ditutup. Jadi serba buka. Karena pimpinan datang, seakan-akan dia lagi sibuk bekerja. Atau pura-pura nelfon. Yang ini sudah... seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin. Apabila kita semangat bekerja, rapi bekerja karena ingin dilihat oleh pemimpin,
Saya mau tanya, Allah pernahkah luput dari memperhatikan kita? Maka seharusnya setiap hari kita ingin bekerja maksimal karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya semua orang begini, nggak ada orang korupsi. Tapi biasalah ideologi itu cuma jadi ide. Ya, belum jadi praktek. Maka dulu orang bekerja nggak pakai CCTV. Ya, suka-suka. Ya, pernah nggak dicuekin buat paspor, buat KTP, pernah nggak dicuekin nama pegawai? Pernah ya? Dia nggak tahu kalau bapak ini juga pegawai, ya nggak? Ya, karena pakai baju biasa. Dia nggak tahu. Dalam hati kita, sekarang sudah ada CCTV, sumringah sekarang. Dulu saya kalau ngurus-ngurus apa, itu berkas kita dilempar. Kalau sekarang enggak, ada yang lihat, ada yang merhatiin. Itu disebut babul jalal, bab jalal, bab mengenai Allah itu maha haibah, maha menakutkan. Jadi kalau diperhatikan oleh Allah yang maha kuasa, kita kemudian ketakutan, akhirnya pekerjaannya dibaguskan. Tapi bekerja dengan begini, penuh dengan ketakutan. Saya mengajak ke bab yang kedua, babul jamal. Bekerja karena bukan atas rasa takut, tapi atas rasa cinta. Jamal itu keindahan Allah Subhanahu wa taala yang memandang dengan cinta. Kalau orang bekerja dengan cinta, kerjaan berlebih dia nggak nuntut tunjangan nambah. Ya. Ya. Tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut, dia kalau kita sampai malam itu lembur ya. Lembur sedikit ngomongnya gini, aku lembur nggak minta tunjangan kok, disebut-sebut walaupun lemburnya cuma sekali tahun. Kalau di sini kayaknya lemburnya sering ya. Lembur kuning. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah puncak seseorang beribadah. Kalau mau bahagia, pakailah bab ihsan. Pakai bab al-jamal. Bab apa? Al-jamal, beribadah dengan rasa cinta karena dipandang oleh Allah yang maha mencintai. Ya. Inilah yang kemudian kita lakukan, berangkat pagi, pulang sore, capek. Tapi karena sayang dengan keluarga, sayang dengan anak istri, kita mau berlelah. Cobalah bekerja, cintai negeri ini, cintai kantor kita, cintai kawan-kawan kita semua. Maka kalau ada masalah, kita nggak cari kambing hitam. Kita hadapi bersama-sama. Kalau ada urusan, kita selesaiin dengan kemampuan kita. Dan begitu juga untuk yang di rumah. Gak usah curiga-curiga lah sama bapak-bapak ini ya. Ini udah gak ada waktu lagi untuk aneh-aneh Pak ya. Doain ya. Kata kawan saya, kalau Allah berfirman, ana inda zonni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka ada hadis orang bekerja. Ini hadisnya gak sahih Pak, tapi benar. Aku berdasarkan persangkaan pasanganku. Nah, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu jangan bersuuzon dengan pasangan, doain yang baik. Kita nggak akan sanggup menjaga pasangan, yang menjaganya Allah. Maka titipkan pasangan kepada Allah. Pasangan bukan milik kita, dia milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Maka jangan pernah berpikir menguasai kekasih. Itu ego namanya. Doain dia, fatihain dia, sholawatin dia. Karena doa, fatihah dan sholawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, Fatihah, salawat. Fatihah, salawat. Kalau perlu masuk kantor, baca Fatihah. Bid'ah enggak? Enggak. Kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa terindah itu baca surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu bahasa hadis. Surat Al-Fa. Jadi kalau ada pemimpin, pagi-pagi mulai doa enggak? Jamaah enggak? Mari kita mulai kerja ini. Dimulai Pak. Ada enggak? Bersama-sama Pak. Di Jawa sudah begitu. Orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara. Bapak Ibu, apapun agamanya, ya, mari kita berdoa dengan kebanyakan. Kalau kebanyakan Muslim, pakai Muslim. Ya, mari kita mulai pagi ini dengan memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluarga kita. Berdoa dengan ajaran masing-masing, misalnya begitu. Tapi kalau yang Muslim langsung aja, kan kita mayoritas. Gak apa-apa kok. Al-Fatihah. Insya Allah diberkahi tempatnya. Ya, semoga bermanfaat.
Semoga pekerjaan ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarganya mendorong, mendekatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jadi ada tanya jawab atau cukup? Silakan dia. Fadhal ya. Kopiahnya keren. Dan kita punya waktu sekitar 29 menit dari sekarang. Oke. Bagi jemaah yang mempunyai kegiatan tidak boleh. Kalau ingin ada yang bertanya, untuk sesi pertama yang persilakan. Oke, ada yang jauh dari Jakarta, Pak Purnomo Adikatono dari Kepala Perwakilan Jakarta, kemudian geser ke belakang itu ada. Oke, kemudian dari bandara dan pakai. Jadi dari sisi sebelah kanan dulu, pertanyaan pertama silakan. To the point. Terima kasih Pak Ustaz Jahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebelum Pak Buya ini yang nanya, jadi saya singkat saja. Saya tadi menarik paparan dari Buya terkait aliran bersifat bahwa Syria kata Mesir. Nah, kebetulan saya sendiri mengalami ini, jadi saya cuma menanya gimana dengan berbagai aliran itu, bagaimana cara menyikapinya. Karena kebetulan ini anak saya sendiri, itu waktu bagus, pulang Korban ya. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Yang pendek-pendek aja. Anak bapak itu dulu sedang mengalami yang dulu saya pernah alami. Jadi gak usah diajak berdebat. Doain dia. Saya dulu, bapak saya pun suka dengerin musik. Habit EGAD itu ya, sama Roma Irama. Itu kaset semuanya ada di parit belakang rumah. Pagi haram. Ada 3 tahun Pak. Saya ngelempar. Saya berangkat kerja, bapak saya ngambil. Sama ya, sama. Apalagi foto dibalikan. Sejak kapan foto jadi horor begitu? Dan yang aneh, ini tanda gak mengerti pengetahuan sains dengan baik. Nonton video tapi mengharamkan foto. Padahal 1 detik video itu ada 30 gambar yang bergerak cepat. Dan itu ditemukan oleh Ibnul Haytham, seorang muslim, ahlu sunnah, filosof muslim. Kita membutuhkan filosof untuk hal-hal yang praktis itu. Jadi gak usah didebat, doain aja dia. Doa orang tua untuk anaknya seperti Nabi untuk umatnya. Saya didoakan bapak saya dulu. Tapi saya dulu sering dibawa ke ulama-ulama. Akhirnya lama-lama balik lagi. Itu anak kan mungkin habis tanda kutip diajak oleh kawannya, ayo kita kembali saja kepada sumber. Nggak usah lagi ngikut-ngikut yang aneh-aneh. Nah, dia kena brainwash di situ. Padahal kalau mereka paham Quran itu pakai riwayat, ada mazhabnya baca Quran itu. Kan katanya nggak boleh ikut mazhab, apalagi jenggotnya kurang panjang. Anaknya gergetan itu. Celananya coba lihat. Nah, itu. Yang sabar sama yang begitu ya, yang sabar. Jadi orang-orang yang sedang memahami itu, kita hargai itu pemahaman dia. Yang penting dia nggak ganggu kita aja. Ya sudah. Nanti lama-lama capek sendiri Pak. Pakai celana, gantung, terus pakai sepatu kan lucu. Ya, maaf kalau di sini ada ya. Ya. Dan yang paling penting nih saya sampaikan nih, saya ngaji hadis dari 2004 mulai baca kitab-kitab berat. Saya tidak menemukan Nabi itu pakai celana. Gak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi pakai celana. Nabi itu setiap hari pakai sarung, maka disebut sahibul izar. Coba lihat semua hadisnya. Sahih Bukhari kitabul libas, Nabi yattaziru, Nabi bersarung. Makanya saya kalau pakai sarung agak di atas mata kaki saya, bener. Jadi saya kalau ngamalin sarung agak gantung. Istri protes mulu, banjir mas. Tapi nggak apa-apa.
Enggak. Tapi kalau antum mau ngamalin, kita hargai. Enggak ada masalah. Kan kita nggak boleh maksa juga orang untuk memanjangkan celananya. Cuma kalau antum nanya versi hadisnya begitu. Ya. Dan Nabi pernah sholat kusuf, sarungnya di bawah mata kaki. Maka keharaman bercelana di bawah mata kaki, bersarung di mata kaki itu syaratnya satu, makhilah, sombong. Sombong itu ada sombong dari dalam, disebut kibur. Ada sombong karena faktor X, disebut makhilah. Orangnya berkhayal, berimajinasi dia lebih oke, lebih soleh dari yang lain. Tapi saya hargai Pak, karena saya 3 tahun begitu. Jadi kalau ada yang jingkrang-jingkrang udah biarin aja dulu ya. Karena juga bosan-bosan sendiri. Nggak apa-apa, itu bagian dari ekspresi beragama. Ya, memang mau dilarang Pak? Ya, nggak usah dilarang, udah biarin aja. Nikmati itu. Bagi saya itu nikmat berbeda. Ya. Khair, ada lagi? Oke, baik, kita bisa oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya senang sekali di Bapak. Bapak-bapak. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana caranya sholat untuk mengingat Allah dengan benar? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir itu yang tepat gabungan antara zahir dan batin, gerak dan diam, lisan dan qalbu. Itulah yang disebut dalam 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Orang-orang yang disebut orang-orang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berzikir tidak hanya dengan lisannya, tapi dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Kalau tidur, tubuh kita sudah diam. Berarti yang berzikir saat itu siapa? Qalbu. Siapa yang melatih zikir qalbunya di saat sadar, maka zikir itu akan bekerja di saat dia tidur. Maka Nabi karena tidak pernah lupa dengan Allah dalam sadar, beliau tidurnya tetap sadar. Tanamu aini, yanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku tidur. Nabi sebut ain, bukan basar. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan mata dengan pandangan. Mataku tidur, tapi pandanganku tidak tidur. Itulah qalbu. Kenapa? Karena qalbu Nabi senantiasa zikrullah. Jadi caranya belajar zikir qalbu Pak. Belajar zikir qalbu, karena yang dipandang Allah saat sholat itu qalbu. Bahkan lagi nggak sholat, lagi kerja, yang Allah pandang qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah menatap ke dalam qalbumu. Dan betapa malunya kita lagi ada sama bos, sama pimpinan, berkas kita kurang, yang dipandang kan berkasnya. Mau ketemu kekasih, mukanya cemong-cemong, bajunya kotor, kekasih memandang wajah dan baju. Maka orang kalau mau ketemu kekasihnya, yang dibenerin apa? Yang dipandang sama kekasihnya. Kekasih sejati kita Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang adalah qalbu. Jadi berlatihlah zikir qalbu, cari gurunya. Gurunya banyak, di Batam ini ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon maaf, ada kebesaran di sini. Ya, di sini ada sama-sama di tempat lain, beberapa aku dari Batam Center dari mohon maaf, bermasalah yang kita cukup ya. dari sini saja dulu dan sebenarnya mohon Ya, mohon maaf pertanyaannya next time lah ya, insyaallah ya. Mari kita tutup kajian ini, pertemuan ini dengan baca surah Al-Fatihah dan salat kepada Nabi. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada pemahaman kita yang berselisih, ada yang tersinggung ya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung. Maaf dari saya semua. Ala hazini wa likulli salihah. Al-Fatihah. Ya. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا منزل القرآن يا منزل الفاتحة على سيدنا محمد الفاتح صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا أحد صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد يا صمد اللهم يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا Allah, ampunkan dosa mata kami, telinga kami, lisan kami, qalbu kami, pikiran kami, tangan kaki kami, zahir dan batin kami. Ampunkan dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, dosa yang zahir tampak oleh makhlukmu ataupun hanya tampak olehmu ya Allah.
Allahumma ya Allah, di dalam kalbu kami mungkin ada penyakit-penyakit kalbu, iri, sombong, dengki, ria, dan lain sebagainya ya Rabb. Faghfir lana dzunubana zahiran wa batinan. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kalbu kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni juga ya Allah dosa para pemimpin kami, para guru-guru kami, kawan-kawan yang bekerja bersama kami, orang yang hidup bersama kami hari-hari, pasangan kami, anak-anak kami, semua orang-orang yang kami temui, yang kami sadari, yang kami kenal ataupun tidak kami kenali. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkaulah yang membolak-balik hati kami, Engkaulah yang mengarahkan pikiran kami. Maka arahkan kalbu pikiran kami kepada ketaatan dan ridha-Mu ya Allah. Wakhtimna ya Rabbana bihusnil khatimah. Jika Engkau ya Allah menutup hidup kami, mencabut nyawa kami, mengakhiri rezeki kami di dunia, maka tutuplah dengan cara yang indah ya Allah, indah menatap keridhaan-Mu, mendapatkan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna warham umara'ana wa ulama'ana warhamil muslimin warhamil mu'minin al-ahya minhum wal amwat. Allahumma asturna ya sattar bisitrikal jamil birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.